Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revi Wijaya, NPM 2042390. Di sini saya akan memaparkan materi yang berjudul model pembelajaran. Yang pertama-tama saya akan memaparkan materi pendekatan saintifik dalam pembelajaran. Pendekatan saintifik adalah pendekatan pembelajaran yang menekankan pada proses ilmiah dalam memperoleh pengetahuan dengan melibatkan keterampilan berpikir kritis, logis, analitis, dan kreatif. Pendekatan ini meniru langkah-langkah metode ilmiah yang biasa digunakan dalam kegiatan penelitian. Selanjutnya, tujuan pembelajaran ini yang pertama mengembangkan kemampuan berpikir kritis, logis, dan sistematis. Yang kedua, membiasakan siswa untuk menemukan sendiri pengetahuan, bukannya hanya menerima informasi. Yang ketiga, melatih keterampilan proses sains, mengamati, menanya, mencoba, menalar, menyimpulkan, dan mengomunikasikan. Yang keempat, membentuk sikap ilmiah, jujur, teliti, kerjasama, terbuka terhadap pendapat, dan tanggung jawab. Yang kelima, membuat pembelajaran lebih bermakna, aktif, dan kontekstual. Selanjutnya, langkah-langkah 5M dalam pembelajaran. Yang pertama, mengamati. Siswa mengamati fenomena atau objek atau peristiwa melalui media, lingkungan, atau eksperimen. Contoh, mengamati percobaan pelangi berjalan atau video proses fotosintesis. Yang kedua, siswa mengajukan pertanyaan tentang apa yang diamati. Yang ketiga, yang diamati, contoh, mengapa warna air bisa berpindah pada tisu. Yang ketiga, mengumpulkan informasi atau mencoba. Siswa melakukan eksperimen, membaca buku, mencari sumber lain, atau berdiskusi. Contoh, melakukan percobaan sederhana atau mencari referensi. Yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Siswa menganalisis data, menghubungkan informasi, dan menarik pola hubungan. Contoh, menyimpulkan bahwa air bergerak karena kapilaritas tisu. Yang kelima, mengomunikasikan. Siswa menyampaikan hasil pengamatan, percobaan, atau kesimpulan baik secara lisan, tulisan, maupun melalui media, poster, presentasi, dan laporan. Yang selanjutnya, kelebihan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, membuat siswa aktif, kreatif, dan kritis. Yang kedua, memberikan pengalaman langsung dan bermakna. Yang ketiga, menghubungkan teori dengan praktik. Yang keempat, melatih keterampilan berpikir tingkat tinggi. Kekurangan dalam pembelajaran ini, yang pertama, membutuhkan waktu lebih banyak. Yang kedua, memerlukan kreativitas guru dalam merancang kegiatan. Yang ketiga, sering kendala fasilitas dan kesiapan siswa. Yang selanjutnya, Project Based Learning atau PJBL. Project Based Learning adalah model pembelajaran yang berpusat pada siswa dengan melibatkan proyek, tugas besar yang menantang sebagai inti pembelajaran. Melalui proyek, siswa belajar merancang, melaksanakan, dan menghasilkan suatu produk nyata yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran ini yang pertama, meningkatkan keterampilan berpikir kritis, kreatif, dan pemecahan masalah. Yang kedua, membiasakan siswa bekerja sama, berkolaborasi, dan berkomunikasi. Yang ketiga, membuat pembelajaran lebih bermakna karena terkait dengan kehidupan nyata. Keempat, membekali siswa dengan keterampilan abad 21. Yang kelima, menghasilkan karya nyata yang bisa diaplikasikan. Yang selanjutnya, karakteristik dalam pembelajaran ini. Yang pertama, berpusat pada siswa. Yang kedua, bersifat kolaboratif.
Yang ketiga, menghasilkan produk nyata. Yang keempat, mengintegrasi dengan masalah nyata di sekitar siswa. Yang kelima, menggunakan langkah sistematis mulai dari perencanaan siswa presentasi hasil. Yang selanjutnya yaitu langkah-langkah dalam pembelajaran ini. Ada 6 tahap utama dalam project based learning. Yang pertama, pertanyaan mendasar. Guru memunculkan masalah atau pertanyaan yang menantang dan relevan. Contoh, bagaimana cara membuat poster hemat energi untuk sekolah? Yang kedua, menyusun perencanaan proyek guru. Siswa merancang proyek, tujuan, langkah, sumber daya, dan pembagian tugas. Yang ketiga, menyusun jadwal pelaksanaan, menentukan waktu, tahapan kerja, target penyelesaian proyek. Yang keempat, memonitor kemajuan proyek. Guru berperan sebagai fasilitator, memberi arahan, memantau, dan membantu siswa bila ada kesulitan. Yang kelima, menguji hasil. Hasil proyek hasil proyek dinilai dari proses, produk, kerjasama, dan kreativitas. Yang keenam, mengevaluasi pengalaman. Siswa dan guru melakukan refleksi. Apa yang dipelajari, kesulitan yang dihadapi, dan perbaikan untuk ke depan. Dalam pembelajaran ini, kelebihannya yang pertama, membuat siswa lebih aktif dan kreatif. Yang kedua, membentuk keterampilan kolaborasi dan komunikasi. Yang ketiga, memberikan pengalaman nyata dan bermakna. Yang keempat, mendorong pembelajaran lintas mata pelajaran. Kekurangannya dalam pembelajaran ini, yang pertama, membutuhkan waktu relatif lama. Yang kedua, memerlukan fasilitas dan sumber daya yang memadai. Yang ketiga, memerlukan kemampuan manajemen yang baik dari guru. Contoh penerapan PJBL di SD. IPA membuat alat sederhana penyaring air. IPS membuat peta wisata daerah setempat. Bahasa Indonesia membuat buku cerita bergambar karya siswa. PPKN membuat poster tentang hidup rukun di sekolah. Yang ketiga yaitu materi deep learning. Deep learning adalah cabang dari artikel intelligence AI dan machine learning yang menggunakan jaringan saraf tiruan dengan banyak lapisan untuk berproses data. Semakin banyak lapisan yang digunakan, semakin kompleks pola yang bisa dikenali. Ciri utama dalam pembelajaran. Yang pertama, menggunakan multi-layer neural networks, banyak lapisan tersembunyi atau hidden layer. Yang kedua, kemampuan belajar langsung dari nyata dalam jumlah besar, big data. Yang ketiga, tidak hanya berdasarkan aturan yang ditentukan manusia, tetapi mampu mengekstraksi pola otomatis. Yang terakhir yaitu sangat kuat dalam mengenali gambar, suara, teks, dan pola kompleks lain. Cara kerja dalam pembelajaran ini, yang pertama, input data berupa gambar, teks, audio, atau data lain. Yang kedua, proses melalui banyak lapisan. Lapisan yang pertama mengekstrak fitur sederhana, misalnya garis, warna. Ya, lapisan berikutnya menghubungkan fitur-fitur untuk mengenali pola lebih kompleks, misalnya wajah, kata, objek. Yang ketiga, output sistem memberikan prediksi, klasifikasi, atau hasil lain. Contoh, gambar kucing masuk sistem mengenali bentuk telinga, mata, tubuh, output kucing. Yang selanjutnya, jenis-jenis deep learning.
Yang pertama, Convolutional Network digunakan untuk pengolahan gambar dan video. Contoh, deteksi wajah, diagnosa medis lewat Röntgen. Yang kedua, Recurrent Neural Network digunakan untuk data berurutan seperti teks dan suara. Contoh, penerjemahan bahasa otomatis, voice note. Yang ketiga, Generative Adversarial Network digunakan untuk membuat data baru yang mirip dengan data asli. Contoh, membuat gambar wajah palsu, desain pakaian. Yang keempat, Transformer digunakan untuk berprosesan bahasa alami. Contoh, ChatGPT, Google Translate, Chatbot, Analisis Statement. Selanjutnya, kelebihan dalam pembelajaran ini. Yang pertama, sangat akurat dalam mengenali pola yang kompleks. Yang kedua, bisa belajar langsung dari data mentah tanpa perlu banyak aturan buatan. Yang ketiga, mampu menangani big data. Yang selanjutnya, kekurangan dalam pembelajaran membutuhkan data yang sangat besar untuk dilatih. Yang kedua, memerlukan perangkat keras canggih atau bisa juga GPU atau TPU. Yang ketiga, proses training memakan waktu lama. Yang terakhir yaitu sulit dijelaskan, black box. Contoh penerapan deep learning. Yang pertama, kesehatan, deteksi kanker lewat citra medis. Yang kedua, otomotif, mobil tanpa sopir. Yang ketiga, finansial, deteksi penipuan transaksi. Yang ketiga, teknologi, asisten virtual. Yang terakhir yaitu sosial media, pengenalan wajah untuk tagging otomatis. Baik, itu saja materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.